Masih banyak di antara kaum muslimin minum khamar. Masih banyak di antara kaum muslimin tersebarnya perzinahan. Hendaklah kaum muslimin menyadari bahwa semuanya itu adalah segala sesuatu yang dimurkai Allah, datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah yang wajib dilakukan, dan hijrah seperti ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita bagi setiap laki-laki yang berakal, yang baligh, untuk datang melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, masih diberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, keteguhan di dalam menjalani syariat yang telah beliau bawa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dari ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surah Al-Anfal ayat 72 dan surah At-Taubah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Kemudian di ayat 20 surah Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 72, ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 20. Kedua surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan irama yang sama. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang hijrah, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, orang yang meninggalkan negerinya, wa jahadu, dan orang yang berkorban, orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan diri mereka sendiri, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sama, satu nada,
Dan kedua, ayat ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keutamaan yang besar. Di dalam surah Al-Anfal ayat 72, Allah mengatakan, "Ulaika ba'dhum awliya'u ba'din." Mereka itulah orang yang memiliki karakteristik, kriteria yang telah disebutkan di dalam ayat ini. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjuang dengan harta dan diri mereka, mereka lah satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Di dalam surat Taubah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan dari orang ini adalah a'dhamu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang memiliki derajat yang sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita bacakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membenarkan apa saja yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang yakin dengan janji Allah, orang yang yakin dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam dirinya tertanam, di dalam hatinya tertanam keyakinan, tidak ada keraguan. Innal ladzina amanu, kemudian wahajar, dan orang yang berhijrah, dia berani berkorban meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Pasti di hati manusia yang paling dia cintai adalah rumahnya, paling dia cintai adalah anak dan istrinya, yang paling dia cintai adalah pekerjaannya. Dia meninggalkan semuanya itu. Apa sebabnya? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu dapat menghalangi dia dari menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang merusak agamanya, sesuatu yang merusak akhiratnya, dia tinggalkan. Wajahadu bi amwalihim, dan bahkan dia berkorban. Dia mengerahkan segala kemampuannya, tidak saja harta, bahkan diri mereka sendiri dia korbankan. Dia korbankan jiwanya, dia korbankan waktunya. Fi sabilillah, bukan untuk duniawi, tetapi fi sabilillah, tapi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki dasarnya adalah keimanan. Orang yang beriman, orientasinya adalah akhirat. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tidak beriman, orientasinya hanya duniawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah adalah gambaran sejarah perubahan yang besar. Sejarah perubahan yang besar bagi manusia. Kenapa? Karena dari sanalah munculnya daulah Islamiyah, munculnya pemerintahan yang kuat, dan tersebarnya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah manusia, yang padahal sebelumnya umat Islam, kaum muslimin terkumpul dalam wilayah yang kecil di antara kaki-kaki bukit di kota Mekah. Peristiwa terjadinya hijrah bukanlah peristiwa yang muncul dalam ingatan Rasulullah SAW secara tiba-tiba, muncul dari keinginan Nabi tanpa perhitungan lalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Tidak, tetapi peristiwa hijrah ini merupakan keputusan final yang diambil oleh Rasulullah SAW melalui perenungan, melalui pemikiran dan persiapan yang sangat matang. Hal ini dapat kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah Rasulullah SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mempersiapkan jiwa-jiwa atau orang-orang yang menempati kota Madinah. Rasulullah SAW mempersiapkan komunitas orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang rela berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa hijrah bukan
bukanlah peristiwa rekreasi atau bersenang-senang, akan tetapi peristiwa hijrah adalah peristiwa pengorbanan, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dan semuanya demi mempertahankan akidah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sebelum mereka berhijrah, Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya, orang-orang yang akan berhijrah, dengan tarbiyah imaniyah, dengan pendidikan iman yang kuat yang bersarang dalam jiwanya. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin tidak lagi bisa mempertahankan agamanya, tidak bisa lagi mempertahankan nilai-nilai keislamannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadalladzina amanu," katakanlah wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, bagi orang-orang yang telah berbuat di dunia ini hasanatan, kebaikan, wa ardullah wasi'ah, ketahuilah bumi Allah itu sangat luas, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan hanya Allah Subhanahu wa taala memenuhi pahala ganjaran bagi orang yang bersabar tanpa batas. Ketika terdengar ayat ini, perintah untuk berhijrah, karena iman mereka sudah kuat, mereka sudah bisa mengorbankan apa yang bisa mereka korbankan, mereka tinggalkan semuanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mempersiapkan masyarakat di kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah SAW. Kemudian sisi yang kedua adalah Rasulullah SAW mempersiapkan tempat untuk berhijrah. Setelah Rasulullah SAW membaiat penduduk Madinah, yang mana sebelumnya mereka datang ke kota Mekah bertemu dengan Rasulullah SAW di Baitul Aqabah, mereka bersumpah setia, seandainya Rasulullah SAW datang ke negeri mereka, datang ke Madinah, mereka pasti akan membela Rasulullah SAW. Begitulah seorang yang beriman, apabila mereka melihat bahwa agama Allah ini adalah suatu kebenaran, maka mereka akan berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, untuk menyusul saudara-saudara mereka yang datang dari kota Madinah, yaitu yang disebut dengan kaum Ansar. Sedangkan Rasulullah SAW tinggal di Mekah sambil menunggu izin perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sambil menyusun strategi bagaimana caranya untuk keluar dari kota Mekah. Apa sebabnya? Karena kota Mekah senantiasa, penduduk Mekah kafir Quraisy senantiasa mengintai Rasulullah. Mereka mengharapkan nyawa Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah? Hampir 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, tidak ada yang menyambutnya. Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di kota Mekah, tidak ada yang menyambutnya kecuali beberapa orang dari kalangan sahabat-sahabat dari latar belakang budak atau keluarga miskin dan tidak memiliki jabatan, sehingga mereka menjadi korban penindasan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi SAW 13 tahun berdakwah di kota Mekah, mengetuk hati penduduk Mekah untuk menerima Islam, namun dakwah Nabi tidak mendapatkan sambutan. Justru hinaan dan caci makian yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dari kalangan kaum kafir Quraisy, dan sikap perilaku itu semakin menjadi-jadi ketika paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, meninggal dunia. Ditambah lagi dengan meninggalnya istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah, sehingga Rasulullah SAW memilih kota Madinah sebagai tempat beliau hijrah. Apa sebabnya? Di antaranya latar belakang Rasulullah memilih kota Madinah sebagai tempat hijrahnya adalah, yang pertama, karakteristik penduduk Madinah yang solidar, artinya setia kawan
dan mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memiliki solidaritas yang tinggi, membuat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah menemukan saudara-saudara, menemukan keluarga yang baru, merasa nyaman, mereka merasa terlindungi. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang pertama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kota Madinah, karena penduduknya yang sangat menyambut kedatangan kaum muslimin dengan hangat. Kemudian yang kedua, di antara sebabnya adalah letak strategis kota Madinah, yang mana kota Madinah itu didominasi oleh gurun pasir, kemudian pegunungan, serta wilayah ini banyak ditanami oleh pohon kurma. Kondisi ini mempersulit dan memperlemah musuh-musuh untuk menyerang kota Madinah. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merefleksi diri kita kembali dalam peristiwa hijrah ini. Bagaimana aplikasi hijrah ini terhadap diri kita? Hijrah ada dua. Yang pertama adalah hijrah tempat, dan yang kedua adalah hijrah amalan, atau bisa kita katakan hijrah fisik dan hijrah non fisik. Maksud hijrah fisik adalah hijrah yang dilakukan oleh seseorang dengan meninggalkan secara fisik suatu negeri menuju negeri lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hijrah dalam makna ini dapat dibagi menjadi dua, hijrah Islam dan hijrah dari negeri kafir atau wilayah kemaksiatan. Maksud hijrah Islam adalah perintah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hijrah jenis ini tidak berlaku lagi. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, la hijrata ba'da fathi. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Artinya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa sebabnya? Karena kota Mekah dan kota Madinah semuanya sudah menjadi negeri kaum muslimin. Akan tetapi hijrah yang tetap adalah walakin jihad wa niyyatun, yaitu jihad dan niat, perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan niat senantiasa memperbaharui niat dari keburukan menuju niat yang baik, niat yang jelek kepada niat yang baik, niat yang beramal saleh. Wa idastunfirtum fanfiru, dan apabila kalian disuruh untuk berperang maka berangkatlah. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah non fisik adalah hijrah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah dengan istilah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap atau dinilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu hijrah kepada Allah artinya hijrah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita melakukan kesyirikan, sebelumnya kita tidak memiliki keimanan, kemudian hendaklah kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita melakukan kesyirikan, hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat di dalam hati kita ini Tuhan selain Allah atau kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah hijrah meninggalkan apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh manusia. Banyak di antara manusia masih melakukan perjudian. Masih banyak di antara kaum muslimin minum khamar. Masih banyak di antara kaum muslimin tersebarnya perzinahan. Hendaklah kaum muslimin menyadari bahwa semuanya itu adalah segala sesuatu yang dimurkai Allah, datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah yang wajib dilakukan, dan hijrah seperti ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Hendaklah kaum muslimin, ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki dirinya. Hendaklah dia berniat, berazam untuk menjadi seorang muslim yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nilai kehidupannya adalah nilai-nilai Islam. Bagaimana cara makannya? Makannya adalah nilai-nilai Islam. Cara tidurnya adalah tidur nilai-nilai Islam. Pergaulannya adalah nilai-nilai Islam. Semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan hijrah kepada Rasulullah SAW adalah menjadikan tidak takut ucapannya dan perbuatannya secara lahir dan batin senantiasa selalu berada dalam lingkup syariat Rasulullah SAW, sehingga seorang Muslim menjadikan Allah dan Rasulnya adalah tempat sandarannya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya ketika dia melakukan segala aktivitasnya. Suri tauladannya adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Hendaklah kita menjauhkan segala sesuatu atau orang-orang yang menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berwarnakan dengan warna Islam, bercirikan dengan ciri-ciri Islam, bersifatkan dengan sifat-sifat Islam. Tentunya dengan mempelajari, mengetahui bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW, sehingga PR kaum muslimin, dekatilah Rasulullah. Bagaimana caranya? Kenalilah Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggali sirah Rasulullah, menggali sejarah hidup Rasulullah. Jauhilah kita dari orang-orang yang menjauhkan kita dari agama Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita adalah kehidupan yang berorientasikan akhirat. Orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan tidak dikenal di dunia. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا واستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Dan orang-orang yang beriman namun mereka tidak berhijrah, mereka tidak merubah dirinya, mereka tidak meninggalkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malakum min walayatihim, itu bukanlah bagian dari mereka, min syai' sedikit pun, hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah. Wa istansarukum, jikalau mereka meminta kalian, meminta kalian untuk meminta pertolongan fid din, di dalam agama, fa'alaikumun nasr, maka hendaklah kalian memberikan pertolongan, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali atas kaum yang ada di antara kalian dan antara mereka ada perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la rizqullahi akbar.